Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Ramadan. Di sini saya akan presentasikan penelitian kami yang berjudul Rancangan Sistem Informasi Manajemen Peserta Didik (TPA) atau DTA berbasis web, solusi digital untuk pendaftaran, absensi, dan pembelajaran interaktif dalam mata kuliah Research Methodology. Next. Nah, di sini untuk anggota kelompoknya ada saya sendiri Muhammad Fajar Ramadan dan rekan saya Sarah Hartini. Oke, sekarang kita masuk ke bagian abstrak. Oke, untuk abstraknya sendiri, lembaga pendidikan keagamaan seperti TPA atau DTA seringkali menghadapi permasalahan dalam mengelola data peserta didik, terutama pada bagian pendaftaran, absensi, dan penyampaian materi. Adapun sistem manual yang masih digunakan menyebabkan ketidakefisienan dan keterbatasan dalam akses informasi dan juga dalam pengelolaan peserta didik ya. Lalu penelitian ini juga bertujuan untuk merancang sistem informasi manajemen peserta didik berbasis web dengan fitur pendaftaran online, absensi, dan juga modul pembelajaran interaktif. Selain itu, kami juga menggunakan metode desain synthesis atau DSR ya, yang dimana penelitian ini melalui tahapan identifikasi, terus kemudian perancangan, pengembangan, evaluasi, dan juga penyempurnaan. Dan sistem yang dikembangkan diharapkan meningkatkan efisiensi administrasi, akurasi pencatatan, serta pengalaman belajar peserta didik secara lebih interaktif. Dan di sini kata kunci untuk penelitian kami ada 5. Yang pertama ada sistem informasi, kemudian ada desain science research atau DSR, kemudian ada TPA atau DTA, ada pendaftaran online, dan absensi digital. Oke, next. Nah, kita masuk ke bagian metode penelitian. Di sini kami menggunakan metode desain science research yang sudah saya jelaskan tadi ya, DSR, yang dimana tahapan-tahapannya ada identifikasi masalah, ada perancangan solusi, kemudian pengembangan sistem, dan juga yang terakhir ada evaluasi dan penyempurnaan. Lalu untuk pengumpulan datanya, yang pertama ada tahap wawancara, yang dimana kami akan mewawancarai guru, orang tua murid, dan juga pemilik lembaga ya. Kemudian yang kedua ada tahap observasi. Lalu yang ketiga ada tahap studi literatur, dengan kita mencari referensi-referensi sebelumnya. Oke, nah di sini bagian latar belakangnya. Untuk orang fenomenanya, yang pertama adalah lembaga pendidikan keagamaan atau TPA DTA ini memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan pemahaman keagamaan. Kemudian latar belakang yang kedua yaitu pengelolaan administrasi masih menggunakan metode manual seperti pencatatan, kemudian absensi, dan penyampaian materi pelajaran juga masih manual semua ya. Lalu yang ketiga, metode konvensional ini sering menyebabkan ketidaktepatan data dan kurangnya transparansi informasi. Lalu yang terakhir, era digital untuk adopsi teknologi dan pengelolaan pendidikan, tapi TPA atau DTA masih tertinggal dibandingkan institusi pendidikan formal lainnya. Nah, kemudian untuk rincian masalahnya, yang pertama itu pendaftaran manual seringkali menyebabkan keterlambatan dan rentan terhadap kesalahan pencatatan. Kemudian yang kedua, absensi konvensional menyulitkan pemantauan dan juga beresiko tidak akurat datanya. Kemudian yang ketiga juga ada keterbatasan akses informasi bagi peserta didik dan orang tua dalam memantau perkembangan belajar. Kemudian yang keempat, kurangnya interaktivitas dalam pembelajaran karena masih menggunakan metode tradisional tanpa dukungan teknologi. Oke, nah ini dasar referensi dari penelitian sebelumnya ya. Ada 5, bisa lihat di layar sini. Kita langsung next aja. Oke, nah tujuan dari penelitian kami yaitu berdasarkan permasalahan yang telah kami identifikasi, penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengembangkan sistem informasi manajemen peserta didik berbasis web untuk TPA atau DTA, yang dimana sistem ini juga mencakup fitur pendaftaran online, kontrol absensi digital, serta modul pembelajaran interaktif guna meningkatkan efektivitas administrasi dan pembelajaran. Dengan adanya sistem ini, diharapkan pengelolaan administrasi di TPA atau DTA dapat berjalan dengan lebih efisien, serta pencatatan data lebih akurat dan proses pembelajaran menjadi lebih interaktif dan mudah diakses oleh peserta didik, pengajar, dan juga orang tua murid. Nah, di sini ada bagian novelty-nya atau keunggulan ya, atau perbedaan dari sistem-sistem atau penelitian sebelumnya. Di sini kita ada 3 novelty. Yang pertama ada sistem pemantauan perkembangan anak secara online untuk orang tua nih, baik dari segi absensinya, dari segi kehadiran ya, atau dari segi nilai, dan juga dari segi pembelajarannya. Kemudian yang kedua ada fitur pembayaran bulanan dan terintegrasi dengan metode pembayaran digital seperti QRIS, e-wallet, dan lain sebagainya.
Kemudian yang ketiga ada sistem notifikasi otomatis terkait jatuh tempo pembayaran nih. Jadi kalau pembayarannya udah lewat tanggal, ini kan setiap sebulan sekali ya, maka akan ada notifikasi secara real time otomatis yang akan langsung masuk ke HP orang tua masing-masing murid. Nah, lalu di sini ada ruang lingkup penelitiannya. Yang pertama yaitu pengguna yang terlibat ya. Jadi ruang lingkup yang pertama yaitu pengguna yang terlibat ada 3. Yang pertama ada guru, kemudian ada murid, dan ada murid atau orang tua yang kedua. Kemudian yang ketiga ada pengelola lembaga. Untuk hak aksesnya sendiri, yang pertama, guru menggunakan aplikasi ini untuk menyampaikan materi pembelajaran, mencatat absensi, serta memantau kemajuan peserta didik. Kemudian untuk unsur yang ketiga yaitu ada pengelola lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan data lembaga dan peserta didik dalam aplikasi tersebut. Oke, lanjut untuk ruang lingkup yang kedua ada fitur aplikasi, yang dimana fitur-fiturnya itu ada fitur pendaftaran dan absensi digital. Kemudian fitur yang kedua ada materi pembelajaran online, dan yang ketiga ada fitur notifikasi atau pengingat ya. Kemudian untuk ruang lingkup yang ketiga yaitu metode penelitian, yang dimana penelitian ini tadi yang sudah saya jelaskan menggunakan metode desain science research atau DASR ya, yang dengan tahapan-tahapannya ada identifikasi, perancangan, pengembangan, evaluasi, dan penyempurnaan. Kemudian yang keempat ruang lingkupnya itu adalah aspek teknologi, yang dimana ada 4 aspek di sini. Yang pertama kami menggunakan platform berbasis web, kemudian juga ada database struktur, bukan yang database struktur ya. Dan yang ketiga kami juga menggunakan enkripsi data atau autentikasi data, yang dimana sandi-sandi para pengguna akan kami amankan. Lalu yang keempat ada desain UI yang sederhana untuk mempermudah pengalaman UX penggunaan itu. Lalu yang kelima yaitu batas penelitian, yang dimana ada 3 poin. Yang pertama, batas kita ini pertama fokus pada TPA atau data di wilayah tertentu. Dalam lingkup ini kami hanya fokus di wilayah Karawang dulu ya sementara. Jika sistem sudah lebih besar nih, insya Allah akan menyeluruh Indonesia. Kemudian hanya mencakup pengelolaan administrasi. Dan yang ketiga, sistem berbasis web tanpa membahas pengembangan aplikasi mobil. Jadi kita hanya fokus di websitenya saja. Jadi untuk mobil masih belum ada rencana kedepannya untuk menggunakan mobil. Oke, lanjut ke manfaat penelitian. Untuk manfaatnya sendiri di sini terbagi 2, ada manfaat akademik dan juga manfaat praktis. Di sini kami ambil 2 poin ya dari masing-masing manfaat ini. Untuk akademik sendiri manfaatnya pertama menambah referensi dalam pengembangan sistem informasi manajemen pendidikan berbasis web. Kemudian untuk manfaat akademik yang kedua yaitu mengembangkan model sistem informasi manajemen yang dapat diadaptasi oleh pendidikan yang sejenis. Kemudian untuk manfaat praktisnya sendiri ada 2 juga. Yang pertama membantu TPA atau DTA dalam mengolah administrasi serta didik lebih efisien dengan sistem berbasis web. Lalu untuk manfaat praktis yang kedua yaitu meningkatkan transparansi dan akurasi data peserta didik untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Oke, next. Baik, untuk kesimpulannya yaitu penerapan sistem informasi berbasis web diharapkan dapat membantu meningkatkan efisiensi administrasi dan juga hasil catatan di TPA atau DTA tadi ya. Kemudian juga dengan digitalisasi ini pengelolaan peserta didik menjadi lebih efektif, absensi lebih akurat, dan juga akses informasi lebih transparan. Kemudian fitur pembelajaran interaktif memungkinkan metode pengajaran yang lebih inovatif nih. Kemudian dan juga yang terakhir secara keseluruhan sistem ini diharapkan menjadi solusi bagi TPA atau DTA dalam menghadapi tantangan di era digital ini. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.